Coba Kak, terus kita nyanyinya harus kita merasakan bahagia. Adik-adik apa? Adik-adik bahagia. Bahagia loh. Terus lagunya apa yang cocok ya Kak ya? Hari ini kan hari Minggu. Kamu bahagia nggak? Bahagia, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nyanyi yuk. Hari ini ku rasa bahagia. Oke, bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan lagu hari ini ku rasa bahagia. Senyum ya. Sobatku, karena kita sobat semua, kita saudara, kita sahabat, tak ada yang memisahkan kita. Bahagia sekali ya Kak. Puji Tuhan. Ya adik-adik boleh duduk, boleh duduk. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan bernyanyi dari lagu apakah ya Kak? Hidup Jemaat nomor 26, mampirlah dalam doa. Yesus benar.
Adik-adik jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker. Itu pertama. Kedua, jangan lupa cuci tangan. Ketiga, jangan ikut-ikut keramaian. Lalu yang keempat, adik-adik minum vitamin ya, makan yang banyak. Jangan nggak suka makan sayur, jangan nggak suka minum susu, makan buah, makan ikan, jangan makan junk food terus. Kakak, aku kan suka McD nih sama pizza, tapi karena corona kayaknya aku harus berubah deh. Oh gitu dong. Adik-adik juga ya, ayo kita harus hidup sehat. Nah, selanjutnya Kak, adik-adik dikasih PR apa ya sama kita? Oh iya, sebentar ya Kak Mami ya Kak. Iya, aduh nggak sabar nih. Apa ya? Adik-adik udah siap belum ya? Aku juga nih penasaran. Apa ya? Kak, apa? Aku penasaran. Apa? Kita masuk ke Prakarya. Sekarang tadi bacaannya tentang apa Kak? Tentang KASIH. Dibacanya kasih. Adik-adik tahu kasih? Apa ya Kak kasih itu? Nah, mau tahu kasih itu seperti apa Kakak? Penasaran. Wih, apa itu? Adik tahu nggak? Kasih itu tentang apa Kak? Kasih itu tentang kasih itu tentang sukacita, tentang damai, tentang kesabaran, kemurahan. Kalau kata apa itu? Kasih. Tidak pemarah, Kak. Tidak pemarah. Oh iya. Kita kan sekarang di rumah. Ya kan, pasti jenuh ya Kak ya. Jadi kita harus kasih prakarya nih buat adik-adik biar kreatif di rumah ya. Iya betul. Sama kakaknya dong. Nah, adik-adik, ini adalah hanya contoh dari kakak-kakaknya. Dan tema kita prakaryanya tentang kasih. Tentang kasih. Adik-adik bisa suka hati, imajinasinya ya Kak ya. Mau bentuk apapun kasih itu, boleh digambar, diwarnai, Dan ditempel Kak. Tapi Kak, satu lagi. Ini kasihnya itu menurut adik-adik. Tapi ada juga Kak lagunya. Ingat gak Kak lagunya? Kita nyanyiin yuk. Ingat nyanyi lagu 12 buah roh. kasih sukacita, damai sejahtera. Jangan ibu aja Pak. Oh iya, boleh. Udah akan yang mereka dong, udah maksimal. Oh iya, kasih terang. Oh iya, Oke adik-adik. Jadi adik-adik kan udah pintar nih Kak. Jadi kreasinya adik-adik ini kreasi kami sama Kak Yohan, Nadia Tania. Nanti adik lebih pintar lagi ya Kak ya? Iya dong. Nanti dipoto. Nanti kan setiap kita mau kebaktian online. Nah, nanti slide-nya semua nama adik-adik. Enak dong, ada di masuk YouTube. Nah, adik-adik di rumah, hari ini karena hari Minggu, saatnya kita prakarya untuk Tuhan. Yuk ya, siap ya. Jadi nanti adik-adik gunting kalau kayak kakak ini contohnya loh. Nah, nanti adik-adik tulisin tuh nah, kasih itu titik-titik. Nah, menurut adik-adik itu kasih itu apa? Nah, Buat tapi itu Kak berarti di rumah harus kamu Kak kasih. nggak boleh marah-marah tentunya satunya ya Kak ya. Terus sabar, terus nggak boleh cemburu, nggak boleh iri sama temennya. Nah, Siap adik-adik, itulah prakarya kita untuk minggu ini. semangat adik-adik. Belajar semangat adik. Wah, kalau sudah menit tidak sombong. Baik adik-adik, kita lanjut ke bagian kita. Kita bernyanyi dan firman-Mu kita bagikan sambil. Baik adik-adik, kita lanjut ke bagian kita sambil mengumpulkan persembahan. Kita mulai dari mana Kak Yohana? Lalu dari dari mana? Baik adik-adik, kita lanjut ke bagian kita.
Sebelumnya kita baik adik-adik. Baik adik-adik, kita lanjut ke bagian kita. Kita menyanyi firman kita bagi kamu sambil mengumpulkan persembahan. Baik adik-adik, kita lanjut ke bagian kita. Kita sambil mengumpulkan persembahan dan nyanyi dan firman-Mu kita bagi kami. Firman-Mu
Duduk. Wis. Berdoa ya. Iya. Wis. Terus. Iya gini lah ya. Ini Ishak. Supak namanya ini Ishak. Langsung begitu atau Enggak. mana? Masih sembunyi dia, sembunyi. Enggak, langsung aja. Iya. Maksudnya di videonya itu supaya jangan Oh. langsung saja. Iya. Dari sini gitu kan. Oh, iya. Kalau dari sini tapi Nanti pembacaan ayat kita potong dulu, pasang tangan baru. Ini sembunyikan dulu ya. Oke. Nanti kan salom baca ayat, masih terus pasang baru. Iya. Di sini. Oke. Dah. Mana sama? Grogi ya. Kalau terbanyak audiens. Belum. Oh ya. Shalom adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja. Puji Tuhan, saat ini kita beribadah kepada Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Inilah kami anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online HKBP Cibubur, dan kiranya semua pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu berkenan kepada Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Dengarkan ya. Semuanya sudah siap Alkitabnya kan? 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Iya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang lain ikuti, selain membaca Alkitab juga membaca slide di bawah ini ya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita berbahagia karena firman Tuhan menyapa kita tentang kasih. Sering kita mendengarkan tentang kasih, dan firman Tuhan hari ini dikatakan kalau kita lakukan kasih, berarti kita lahir dari Allah, berarti kita jadi anak-anak Allah, berarti kita mengenal Allah. Nah, hari ini kita sungguh-sungguh berbahagia karena kedatangan tamu spesial di tengah-tengah kita, ya. Kita akan menyambut teman kita dan sambil berkenalan untuk sama-sama beribadah dan juga dengarkan firman Tuhan. Oke. Siap. Ya. Iya, suaranya dipelankan. Gimana munculnya? Salam teman-teman. Yo, salam. Wah, ini teman kita sudah datang, ya. Nah, kita pertama karena ini adalah perjumpaan, maka kita harus mengenal, karena ada ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Ya, Abang Pendeta mau tanya dulu. Ya, Abang Pendeta. Ayo kenalkan diri, namanya siapa? Oh ya. Halo teman-teman, saya perkenalkan diri. Nama saya Isa. Siapa nama saya? Isa. Sama-sama. Isa. Iya. Iya, tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Cibubur. Iya, di Cibubur ya. Oke. Abang Pendeta, saya mau bertanya nih. Ya silahkan, mau tanya apa? Saya mau bertanya, firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Ya ampun, tadi udah dengar tuh, ya. Firman Tuhan udah dibacakan. Kawan-kawan di rumah juga udah membacakan firman Tuhan hari ini, ya. Iya, saya tadi kebetulan ke belakang. Maaf ya, Mas Pendeta. Ya. Maaf teman-teman ya. Ya. Memang. Jadi kalau kita beribadah itu, ya harus sungguh-sungguh, betul-betul. Jangan lari sana, lari sini, ya. Sampai-sampai bernyanyi itu, ya. Meninggalkan tempat, kita tetap memuji Tuhan. Betul? Betul. Jangan kencang-kencang kali ya. Nah, oke. Firman Tuhan hari ini, ya Bang Pendeta, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Itu tentang kasih. Oh, kasih. Iya. Jadi pesan hari ini kita harus mengasihi. Apa? Sama-sama ucapkan, harus saling mengasihi. Wah, iya. Nah, Abang Pendeta mau jelaskan dulu ya. Mengasihi. Oh, tunggu dulu Abang Pendeta, saya mau cerita tentang mengasihi. Ya, mengasihi. Mau cerita apa? Bisa mau cerita apa ini? Abang Pendeta, saya mau cerita, Abang Pendeta. Saya sebel sekali sama adik saya. Tiap hari mengganggu saya. Mengganggu apa? Dia mengganggu saya. Pada saat saya mau belajar, diambilnya pensil saya. Lalu. Pada saat saya sekolah Zoom, pakai Zoom begitu. Pakai Zoom. Kenapa pakai Zoom?
Iya, dia selalu di belakang saya, joget-joget, jadi kan malu saya, lalu saya pukul dia. Hah? Kamu pukul? Dia sama pendeta, saya nggak senang sama dia karena ganggu-ganggu saya. Nah, firman Tuhan hari ini tentang kasih, ya, kasih kita harus kita tunjukkan. Kasih kepada adik, kasih kepada kakak, abang, mama, bapak, harus dikasihi. Oh, tapi kan dia jahat sama saya, anak pendeta. Ya, kalaupun dia itu jahat, dia tetap adik kita, dia tetap saudara kita, ya. Jadi kita harus mengasihi. Oh gitu. Kenapa? Apa untungnya anak pendeta kalau kita mengasihi? Nah, begini ceritanya. Kenapa kita anak Tuhan itu harus mengasihi? Ya, kita harus mengasihi. Kalau ada mama, bapak, katakan I love you. Itu aku mengasihi mama, mengasihi bapak. Ya, kita mengasihi orang tua kita karena dia itu baik, sudah memberikan makan, minum, kebutuhan kita. Seperti pakaianmu ini pakaianmu emangnya kan ini dibeli sama mama, bapak begitu. Oh iya. Nah kan itu semuanya disediakan. Dia baik, kita baik. Oh gitu, pendeta, kalau dia baik, kita pun ikut baik ya? Bukan begitu juga. Orang baik sama kita, kita pun harus baik sama dia. Kalau ada orang tidak baik sama kita, kita tetap baik. Karena apa? Kita itu adalah anak-anak Tuhan. Oh, kita anak-anak Tuhan. Iya. Mengapa kita harus mengasihi? Karena diperintahkan oleh firman Tuhan. Oh, diperintahkan firman Tuhan ya. Iya, pertama kita mengasihi karena diperintahkan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan katakan mengasihi, ya kasihi saja. Susah pun lakukan, kasihi saja. Kita berjuang untuk melatih diri mengasihi orang lain dengan ketulusan, tanpa pamrih. Ya, kita mengasihi karena firman Tuhan katakan. Kalau saya pendeta, ya, kenapa? Kalau saya nggak bisa gimana? Kalau firman Tuhan sudah katakan kasihi sesamamu, bahkan ada juga firman Tuhan katakan ya pendeta apa itu? Kasihi musuhmu, berarti firman Tuhan, berarti Tuhan tahu kita sanggup untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuh kita yang tak suka sama kita, yang mengganggu kita. Oh, kalau diperintahkan firman Tuhan, berarti Tuhan tahu kita sanggup melakukannya. Benar sekali, 100 untuk Ishak. Ya teman-teman, kita harus saling mengasihi. Apalagi yang pendeta, kenapa kita harus mengasihi? Yang kedua, karena kita anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Allah itu kasih. Karena kita anak Tuhan, karena kita anak Allah, kita juga ikut mengasihi. Oh gitu ya, gitu ya. Apalagi yang pendeta. Nah, yang ketiga terakhir, kita mengasihi karena kasih itu merupakan ciri khas orang Kristen. Oh, kalau orang Kristen itu harus mengasihi. Benar, orang Kristen itu mengasihi. Jadi kalau kita menunjukkan kasih, perhatian, sayang, maka kita dilihat orang betul-betul sebagai orang Kristen yang sejati. Oh gitu ya, oh ya saya baru tahu. Ya iyalah, kau masih kecil. Sekarang makanya belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Yo teman-teman ya, kita baca firman Tuhan setiap hari supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Benar, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Abang pendeta, ya, ada apa nih? Ada apa ini kok gitu kali ya?
Saya masih di sini kok itu suaranya ya. Oh ya. Ini saya mau bertanya pendeta. Kalau Allah itu kasih, apa buktinya bahwa Allah itu kasih? Ya, Allah itu kasih, buktinya Allah mau hadir kepada manusia yang berdosa. Oh, ya benar. Allah mau hadir di tengah-tengah orang berdosa. Allah itu kudus, tapi Dia mau datang ke dunia ini. Kamu pendeta, apa buktinya di firman Tuhan kalau Allah itu hadir, datang dan mengasihi dunia ini dan manusia yang berdosa? Nah, buka firman Tuhan. Kita pasti sudah hafal firman Tuhan ya. Yohanes 3 ayat 16. Apa katanya di situ? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh, gitu rupanya. Iya, yuk sama-sama kita ucapkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, sekali lagi sama-sama ya, dengan yang di rumah maupun di sini dengan lisan ya. Yang pendeta. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh iya, kasih besar Allah akan dunia ini. Ya, sehingga orang yang berdosa pun dia mau datang. Melalui siapa? Kalau itu saya tahu pendeta. Ya, melalui siapa Isa? Melalui Tuhan Yesus. Oh benar, Tuhan Yesus ya. Dia Allah mau datang ke dunia ini menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Oh gitu. Ya. Dengan datangnya Tuhan Yesus, Dia menanggung semua dosa, Dia mengalahkan kuasa iblis, sehingga kita yang hidup dalam kegelapan memperoleh terang, sehingga kita yang berdosa dijadikan kudus di dalam Tuhan. Oh iya, begitu ya pendeta. Iya, sehingga sekarang kita harus bersukacita, bergembira, tertawa dan tersenyum setiap hari walaupun banyak masalah. Oh gitu. Ya, jangan tunjukkan masalah kita, jangan tunjukkan kesengsaraan kita ya. Tapi kita tunjukkan sukacita dengan senyuman karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, mengasihi orang lain dengan penuh sukacita. Oh begitu Ang Pendeta ya. Begitu, iya, ya benar, ya. Jadi itulah bukti kasih Allah. Nah, apa lagi pertanyaanmu? Ada pertanyaan? Ya, adik-adik ada pertanyaan di rumah? Ya, mau bertanya lagi? Kalau pendeta mau bertanya? Oh ya, silakan, slow aja, slow. Ya, pendeta, saya mau bertanya nih, apa tujuan dari kasihnya Tuhan? Tuhan mau hadir di dunia ini. Apa tujuannya? Ya ampun, kan tadi udah bilang kasih, iya pendeta, iya. Tapi tujuannya apa? Jangan setelah hanya kasih. Oh iya. Oke. Nah, tujuan Tuhan menunjukkan kasih dengan hadirnya di tengah-tengah kehidupan kita itu membuktikan kasih Allah yang sejati kepada semua orang tanpa pilih kasih. Oh begitu. Iya, Tuhan datang ke dunia ini tanpa pilih kasih. Jadi Dia mengasihi dengan kasih yang sejati. Kalau orang-orang Barat sana bilang kasih universal. Oh ya, coba bilang kasih universal, bisa nggak? Nggak bisa. Coba adik-adik semua, bisa nggak? Ayo tolong dibantu untuk ucapkan. Coba sekarang kasih universal ya, walaupun ya ini lepotan sedikit ya.
Coba kita ucapkan sama-sama. Bisa coba belajar bilang kasih universal 1, 2, 3. Aduh, kan nggak bisa. Yuk sama-sama yuk belajar ya. Sama kita coba kasih tahu caranya. Kasih universal 1, 2, 3. Kasih universal. Jangan buat di bukunya. Slow aja slow ya. Kasih universal. Oh ya, nah bisa ya. Kasih Tuhan besar. Jadi ditunjukkan bahwa Tuhan kita, Allah kita itu maha besar. Tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih kepada semua orang. Buktinya apa? Buktinya yang sehari-hari saja seperti biasa, matahari diberikan kepada semua orang, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Oh begitu, iya. Contohnya nih, misalnya hujan ya, hujan. Kita orang Kristen nih, samping kita bukan Kristen, samping kita bukan Kristen. Jadi pada saat hujan, hanya kita saja kedapatan hujan sebagai berkat Tuhan. Jadi di samping-samping kita nggak dapat hujan. Oh iya, jadi gimana? Semuanya diberikan Tuhan hujannya, hujan berkat, hujan kasih, bahkan keselamatan diberikan kepada semua orang. Tapi tergantung mereka mau terima atau tidak. Oh begitu. Saya mau terima pendeta. Iya terimalah ya berkat Tuhan ya. Nah tujuannya apa lagi yang pendeta? Tujuannya mengingatkan manusia bahwa hidup manusia itu bergantung hanya kepada Tuhan saja. Oh begitu ya. Iya dengan kasih Tuhan. Jadi kalau manusia itu sedang sukses, hebat, ya kadang lupa sama Tuhan. Oh gitu. Tapi ketika semuanya itu tidak ada, mereka itu susah hidupnya, mereka itu bergumul, kasih Tuhan datang menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tetap tidak pernah berubah dan manusia ingat bahwa hidup bergantung pada Tuhan. Oh iya. Hidup saya juga bergantung sama Tuhan ya pendeta. Betul, hidupmu juga. Kau bisa hidup seperti ini, itu karena kasih Tuhan. Diberikan napas kehidupan. Ngomong-ngomong ada napas hidupmu? Bisa bernapas? Ya udahlah itu lewat saja ya. Tidak usah dibahas soal napasmu ya. Yang penting kau hidup. Oh iya pendeta. Terus nggak tahu aja ya. Ya. Nah, selanjutnya tujuan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan di muka bumi ini menjaga kekudusan hidup umatnya. Jadi Tuhan melindungi supaya umatnya kita selalu berharap sama Tuhan, tidak pada yang lain, menjaga kekudusan dan kemudian menyatakan kemuliaannya. Oh gitu ya. Jadi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Oh ya, kita harus memuliakan Tuhan ya. Benar, memuliakan nama Tuhan. Iya. Itulah bukti Allah adalah kasih. Nah, sudah paham, sudah mengerti ya? Ishak sudah paham, sudah mengerti? Ya, saya paham. Kawan-kawan gimana? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti ya? Betul ya? Iya, kita anggap saja sudah. Kalau belum mengerti, diulang lagi ya. Diulang lagi khotbahnya ini. Diulangi. Oke. Nah, kalau sudah mengerti, bagaimana sikap kita untuk menyambut kasih Tuhan yang besar? Oh iya ya, apa sikap kita ya? Nah, sikap kita adalah saling mengasihi. Nah, sama seperti firman Tuhan hari ini ya, saling mengasihi. Oh gitu ya pendeta, saling mengasihi. Kalau seperti adik saya tadi, pendeta, sangat tidak menyenangkan. Dia mengganggu saya, dia usil sama saya benci sekali sama dia. Apakah saya harus mengasihinya atau saya harus pukul dia supaya dia itu tidak mengganggu saya? Ya ampun, dia kan saudaramu, sahabatmu di rumah. Ya biarlah, cintai, kasihi, mengalah, sabar.
karena dia saudaramu, apalagi dalam Tuhan, dia sama-sama pengikut Kristus, betul ya? Adikmu itu orang Kristen atau tidak? Orang Kristen. Hari Minggu dia ke gereja enggak? Untuk online, untuk beribadah? Iya, sama-sama kami beribadah. Udahlah, ya. Dan usah kita, ya, tidak usah kita dendam, marah, ya. Kita harus mengasihi. Oh ya, terima kasih Bang Pendeta. Iya, kita harus mengasihi. Itu bentuk respon sikap kita atas kasih Tuhan kepada kita yang besar itu. Oh gitu yang Pendeta. Iya, mengasihi, menolong dia, membantu dia. Nah, di rumah ada mama, ada bapak, bantu mama, bapak untuk betul-betul kita menunjukkan kasih sayang. Jangan pula kita bilang aku sayang sama mama, aku sayang sama bapak, tapi tidak dibantu, tidak ditolong, buat onar, ya, merusak meja. Iya, di rumah bantu mama, bantu bapak tak? Iya, bantu dikit-dikit. Itu bantu selalu ya. Mama bapak itu capek untuk kerja, cari uang, cari duit untuk sekolahkan, untuk kamu belajar, beli buku, beli baju, ya, beli sisir. Nah, ini belum disisir lagi ya, sudah beli sisir. Maka itu, oh gitu yang Pendeta. Iya, ya. Adik, kakak, abang, semuanya juga mengasihi. Itu kalau di rumah, jangan berantem. Saya maunya berantem terus sama Pendeta, dia ganggu-ganggu terus. Oh, kue saya pun dimakan. Oh, kan bisa beli lagi, beli kue, makan kue kan bisa. Ya, yang Pendeta saya akan lakukan sayang sama mama, sayang sama bapak, sayang sama saudara-saudara. Oh gitu ya. Kalau ada teman-teman yang perlu bantuan, pertolongan, kita juga harus bantu. Ya, Pendeta menunjukkan kasih ya. Ya, Pendeta ya. Jangan berantem sama kawan. Ya, Pendeta. Kalau main sepeda ya, kalau main dengan teman-teman ya, jangan ditabrak. Ya, Pendeta. Kalau belajar dengan benar. Iya, Pendeta. Oke, itulah mengasihi saudara kita dan mengasihi sesama kita. Abang Pendeta, kalau mengasihi Tuhan bagaimana? Oh iya, satu lagi yang terakhir ya. Mengasihi Tuhan dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat ya, mengucap syukur. Ingat ya, ucap syukur. Jadi ucapan. Yang pertama ucapan ya, yang selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Coba bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Nah, ucapan syukur, ucapan dulu ya. Kadang kan orang ini, Tuhan ini gimana lah? Kok aku dibuat susah kayak gini? Kok aku dilahirkan sama orang tua yang seperti ini? Walaupun hidup kita biasa-biasa saja, ucap syukur. Oh iya ya, terima kasih Tuhan. Nah, walaupun dia memang ucap syukur, ucapkan terima kasih sama Tuhan dengan ucapan kita itu harus sesering mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu, itu latihan kita supaya kita tidak mengucapkan yang negatif, ya, marah-marah, ya, cerewet. Makanya ucap syukur. Oh iya, ucap syukur yang berbeda. Lalu apa lagi? Nah, ucapan syukur juga kita ungkapkan pada Tuhan saat kita bergereja seperti ini, saat kita beribadah, ucapan syukur kita pada Tuhan, memberikan persembahan. Makanya setiap ibadah kita ada persembahan. Oh iya, Pendeta, saya pun sebenarnya heran, kok setiap saya gereja harus kasih uang, harus kasih duit, kok gitu ya? Oh, rupanya itulah caranya memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Benar ya. Oh begitu, tanda cinta kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan saat ibadah. Betul. Wah, kau lebih pintar ya.
Maka itu memang harus dengar firman Tuhan setiap hari supaya makin pintar, berhikmat. Iya. Jadi gimana? Ishak, kesimpulan dari pembicaraan kita. Oh iya, saya akan coba kesimpulan kita yang pertama. Kenapa kita harus mengasihi? Karena kita itu anak Tuhan. Lalu karena kita anak Tuhan, yang adalah Tuhan itu kasih, maka kita pun harus mengasihi sesama dengan tulus, benar, ya, benar sekali. Dan mengasihi Tuhan dalam ibadah kita memberikan persembahan, betul. Maka itu lakukanlah firman Tuhan setiap hari, walaupun sulit, susah, ya, misalnya lakukan saja, latih saja, disiplin diri supaya kita sanggup melakukannya. Oh, terima kasih Abang Pendeta. Firman Tuhan hari ini sangat membuat saya bahagia karena bisa mengasihi dan mengetahui kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita sama-sama mengasihi Tuhan, sehingga dengan cara mengasihi Tuhan kita tahu mengasihi sesama. Oleh karena itu, Ishak, kita bersyukur sama Tuhan hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa, ya. Oh iya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur firman-Mu hari ini membahagiakan kami, karena kami tahu bahwa Allah itu kasih, sehingga kami punya sikap tanggung jawab untuk mengasihi. Terkadang kami egois untuk tidak mengasihi. Kami selalu melawan orang tua kami, ampuni kami. Kami selalu berkelahi dengan saudara kami, ampuni kami. Kami selalu berbuat jahat sama teman-teman kami, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar bersama untuk tahu kenapa kami harus mengasihi, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami sesama manusia, sehingga kami juga mengasihi sesama manusia yang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang menunjukkan kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dengan perbuatan baik, penuh kasih setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke, ya bisa. Oke. Editnya lagi. Kurang ya. Oh, total semua atau sendiri? Berapa?